Pada hari Minggu, aku beristirahat dan bersantai di rumah karena lelah dengan kegiatan sekolah. Pada hari sebelumnya, aku terus-menerus mengerjakan tugas supaya pada hari libur bisa bersantai dan beristirahat di rumah. Karena tidak ada kegiatan, paginya aku mencuci baju dan mencuci sepatu dan kaos kaki sambil mendengarkan musik pop bahasa Inggris. Saat bagian lagu yang dinyanyikan Billie Eilish, wah, aku langsung semangat mencucinya. Karena lagu yang dinyanyikan Billie Eilish adalah lagu bahasa Inggris yang pertama kali aku dengar. Aku masih ingat saat itu aku mendengarkan bersama teteh yang berjudul lagu Ocean Eyes. Itu adalah lagu yang pertama dirilis oleh Billie Eilish. Setelah aku mencuci baju, aku lanjut mandi dan sarapan. Pada siang hari, cuaca dan udara sangat panas. Karena saking panasnya, aku rela pergi ke warung untuk membeli es krim saja. Untungnya, warung itu dekat dengan rumah. Setelah itu, aku kembali ke rumah dan makan es krim sambil menonton film. Filmnya itu bercerita tentang liburan ke kampung. Saat menonton ini, aku jadi teringat kejadian pada saat aku masih kecil ketika liburan ke Panjalu bersama keluarga besar dari mama. Jadi seperti ini kejadiannya. Seminggu sebelum berangkat ke Panjalu, keluarga besar dari mama kumpul di rumah Ua. Semua keluarga dari Buah Batu, Malau, Ngamprah, dan lain-lain berkumpul di rumah Ua termasuk keluargaku. Pada saat di rumah Ua mengajak pergi ke Panjalu untuk bersilaturahmi dan pergi ke Pantai Pangandaran. Ayo, kita pergi ke kampung ke Panjalu untuk bertemu saudara-saudara yang di sana untuk mempererat silaturahmi karena jarang ketemu. Dan juga sambil bersih-bersih rumah dan rumah nenek karena seringkali tidak ditinggali sambil pergi main ke Pantai Pangandaran. Jarang-jarang nih main bersama keluarga besar, kata Ua. Semua orang setuju akan liburan ke Panjalu karena jarang sekali pulang kampung. Kemungkinan pulang kampung itu hanya setahun sekali. Ayo, mumpung anak-anak lagi libur semester dan liburnya itu lumayan lama, kata bibiku. Hari untuk pergi ke Panjalu pun telah tiba. Aku dan keluarga besar dari mama pergi ke Panjalu pada saat subuh-subuh setelah sholat subuh. Aku dan mama pergi ke Panjalu menggunakan mobil uaku bersama keluarga dari Ua. Sisanya ada yang naik mobil dan kebanyakan naik motor. Karena saat menggunakan motor bisa menyelip jalan dan lebih cepat sampai. Pada saat di perjalanan, aku lebih banyak tidur karena ngantuk dan tidak bisa makan ataupun ngemil. Karena aku bisa mabuk perjalanan dan mual-mual. Kebiasaan mabuk perjalanan itu terbawa hingga aku remaja, karena aku selalu mencium bau-bau yang tidak enak yang ada di mobil. Saat di perjalanan mendekati ke Panjalu, banyak hamparan sawah hijau dan pemandangan yang masih asri. Di sana udaranya sangat sejuk, tidak terlalu berpolusi, tidak terlalu panas. Padahal saat itu waktu menunjukkan menuju siang hari. Berbeda sekali dengan di kota. Saat pagi hari saja udara sudah berpolusi dikarenakan banyaknya kendaraan, banyaknya pabrik-pabrik, dan ada saja yang membakar sampah pada siang hari. Sampailah di Panjalu, aku berkunjung dahulu ke Situ Lengkong karena keluarga ingin pergi ke Situ Lengkong. Pada saat mamaku ke sana, mamaku teringat kenangan dulu. Wah, sudah lama ya tidak ke sini. Terakhir ke sini itu waktu pas kita remaja ya. Hahaha, kata mamaku. Iya ya, kata uaku. Di sana banyak sekali jajanan dan mainan. Saat itu, aku masih ingat aku pernah dibelikan boneka beruang pink berukuran kecil. Tetapi aku tidak ingat siapa yang membelikan boneka itu kepadaku. Aku dan keluargaku naik perahu yang ada di sana sambil berfoto-foto. Di sana, aku juga pergi makan karena lapar dan makanannya enak-enak. Setelah itu, aku dan keluarga melanjutkan perjalanan menuju desa Hujung Tiwu, tempat kampungku berada. Dari Situ Lengkong,
Perjalanan menuju ke sana tidak terlalu jauh. Pada di siang hari, sampailah di desa Hujung Tiwu. Kita disambut dengan gapura yang bertuliskan Wilujeng Sumping di desa Hujung Tiwu. Sebelum ke rumah, keluarga dan aku pergi ke makam terlebih dahulu untuk berziarah ke saudara dan keluarga yang telah tiada. Tempatnya tidak terlalu jauh kok. Setelah itu, pergi ke rumah yang ada di Citengah untuk memarkirkan mobil di halaman rumah dan beristirahat untuk sholat zuhur dan bertemu nenek dari bapakku. Setelah itu, pergi ke makam yang ada di Citengah. Sebenarnya, dari rumahku tidak terlalu jauh, hanya sekitaran 10 menit. Tetapi, tidak bisa menggunakan mobil ataupun motor, dikarenakan jalannya yang sempit yang hanya muat untuk 2 orang saja, dan jalannya menanjak dan licin karena turun hujan saat di pagi hari, yang tidak memungkinkan untuk memakai transportasi. Aku berjalan sambil menuntun nenekku karena jalannya yang menanjak dan licin. "Nek, hati-hati ya jalannya, soalnya licin dan nanjak, takut jatuh," kataku. "Ya, makasih ya," jawab nenekku. Setelah dari makam, pulang ke rumah yang di Citengah untuk beristirahat dan makan bersama. Sesudah makan, buahku yang dari buah batu dan bibi pergi ke rumah masing-masing untuk memeriksa rumahnya dan bersilaturahmi dengan saudara jauh. Sementara uaku mampir terlebih dahulu ke rumah nenek dari suaminya, terus menginap di rumahku. Sebelum itu, uaku memberitahu kalau besok akan pergi ke pantai Pangandaran. Karena di rumah sepi dan tidak ada siapa-siapa, aku dan keluargaku pergi ke rumah saudara dari bapak untuk bersilaturahmi. Hari pergi ke pantai Pangandaran pun telah tiba. Keluarga besarku sudah siap-siap dan berkumpul di rumahku untuk pergi ke pantai. Tetapi saat aku bersiap-siap pergi ke pantai, tiba-tiba aku sakit demam. Padahal saat itu semua orang sudah bersiap, hanya aku saja yang tidak. Aku menangis seperti bocah yang tantrum dan memaksa untuk pergi ke pantai. Karena kapan lagi pergi ke pantai bersama di saat waktu yang bisa pas bisa berkumpul bersama. "Mama, aku ingin pergi ke pantai. Aku ingin tahu pantai itu bagaimana. Masa aku saja yang tidak ikut?" kataku. "Kamu itu lagi sakit. Kalau dipaksakan pergi, yang ada malah makin sakit," kata mama. Pada saat aku menangis, tiba-tiba tetehku datang dan ngobrol kepadaku. "Rasain gak bisa ikut ke pantai, suruh siapa sakit pas mau main ke pantai? Kasihan deh nanti di rumah gak ada temen sendirian. Awas tuh nanti ada hantu yang nemenin," kata tetehku sambil mengejek. "Ma, itu tetehnya nakal ngetak-ketukin aku, ma, takut," ucapku sambil nangis kejer. "Teh, kadek itu jangan seperti itu, jangan ditakut-takutin. Nanti hantunya yang malah nakut-nakutin teteh gimana tuh?" ucap mamaku yang ngambil aku. "Iya ma, cuma bercanda," ucap tetehku sambil tertawa. "Udah, diam aja di rumah, nanti Uwa kasih oleh-oleh saja ya," ucap uaku yang menghibur aku. Awalnya, aku bersikeras dan masih ingin memaksa untuk pergi ke pantai. Tetapi, karena tidak diberi izin dan mama khawatir kalau aku bersikeras ke pantai, takutnya aku malah tambah sakit. Karena aku tidak jadi ke pantai, aku memutuskan untuk berdiam di rumah dan beristirahat sampai aku sembuh. Karena aku sedang sakit, mamaku diam di rumah untuk menemaniku, dan ada nenek dari bapakku juga menemaniku. Sementara teteh dan bapak ikut ke pantai. Saat aku di rumah, aku bosan, hanya makan, tidur, tidak melakukan apa-apa. Aku masih berharap ingin ikut ke Pangandaran. Saat aku sedang tidur, tiba-tiba ada keluarga Uwa dari bapak datang ke rumah untuk menjenguk aku. Dan ada saudaraku juga yang dari dulu selalu bermain bersama-sama denganku dan dengan teman saudaraku juga. Sementara itu, keluarga besar dari mama akhirnya pergi ke pantai Pangandaran. Pada saat di perjalanan, cuaca sangat cerah dan sangat cocok untuk berlibur ke pantai. Tibalah di pantai, keluargaku bersiap-siap ingin menikmati indahnya pemandangan di lautan.
Aduh, jadi keinget di Maya nih, yang ingin ke pantai malah sakit. Kasihan, kata uakku. Iya ya, kasihan, padahal seru main di pantai itu, kata tetehku. Ketika sedang menikmati bermain di pantai, tiba-tiba langit menjadi mendung dan gelap, dan tiba-tibalah datang hujan. Karena hujan, mereka pun meneduh ke tempat yang teduh. Aduh, gimana ini? Hujannya gak reda-reda, kata bibiku. Karena hujan tidak kunjung reda-reda, akhirnya pergi untuk beli oleh-oleh saja. Untung saja Demaya tidak jadi ikut ke pantai. Kalau tidak, malah tambah sakit, kata bapakku. Ya ya, untung saja Demaya nurut dengan perkataan mama tidak jadi ikut ke pantai, kata tetehku. Pada saat uakku membeli oleh-oleh untukku, uakku bingung, apa ya oleh-oleh yang cocok untukku. Teca, Demaya kasih apa ya oleh-olehnya? Bingung uak, tanya uakku. Beliin apa ya? Mungkin belikan baju saja yang ada gambar pantai-pantai, jawab tetehku. Oh iya, ya sudah belikan itu saja, kata uakku sambil mengambil baju. Sesudah membeli oleh-oleh di Pangandaran, mereka langsung pulang dan berkumpul lagi di rumahku karena sudah mendekati ke malam hari. Pada saat pulang dan sedang di perjalanan, hujan sudah berhenti. Ih, kenapa hujan redanya tidak tadi saja? Bukan sekarang, jadinya sebentar deh bermain di pantainya, kata bibiku sambil marah-marah. Ya, kenapa redanya saat sesudah main di pantainya, kata uakku. Tibalah keluargaku di rumahku dengan selamat. Saat tiba di rumah, uakku memberi oleh-oleh dari Pangandaran. Ini oleh-oleh buat Demaya, jangan nangis lagi ya, makan yang cukup dan istirahat supaya cepat sembuh, kata uakku. Ih lucu, ada gambar pohon pantai gitu Wak, makasih ya Wak, ucap terima kasihku kepada Uak. Iya, sebelum dipakai, cuci dulu ya bajunya, kata uakku. Aku sangat senang mendapatkan oleh-oleh dari Pangandaran, meskipun aku tidak jadi pergi ke sana. Karena baru saja datang dari Pangandaran, semua orang lelah dan lapar ingin ngeliwet. Kayaknya enak nih kalau ngadain ngeliwet, kata pamanku. Ya, sepertinya sudah lama tidak ngeliwet. Kayaknya enak ngeliwet makan bersama pakai daun pisang di lantai, kata mamaku. Sepertinya daun pisang dikasih deh dari nenek. Coba cek, ucap lanjut mama. Dan akhirnya keluarga mengadakan ngeliwet di rumahku. Semua orang di sana membagi-bagi tugas untuk memasak. Ada yang membuat nasi liwet, buat sambal, dan lain-lain. Setelah makanan siap, makanan disajikan di ruang tamu di atas daun pisang yang sudah dibersihkan. Pintu ruang tamu dibuka agar tidak terlalu sumpek. Setelah itu, langsung makan bersama-sama. Rasanya itu nikmat sekali. Apalagi makannya bareng-bareng bersama keluarga. Ditambah lagi, angin sepoi-sepoi di malam hari, rasanya sejuk. Sesudah makan bersama, semua orang dibagi-bagi tugas lagi untuk membersihkan ruang tamu, mencuci piring, dan lain-lain. Setelah itu, sebagian keluarga pulang ke rumah masing-masing, dan ada juga yang menginap di rumahku. Saat liburan di Panjalu, hanya beberapa minggu saja, paling lama sekitar 2 minggu, karena anak-anak harus mempersiapkan untuk sekolah nanti di semester berikutnya. Belum lagi untuk membeli baju seragam, membeli alat-alat tulis untuk nanti di sekolah. Sesudah 2 minggu di Panjalu, keluarga dari mama memutuskan untuk pulang ke kota Cimahi lagi. Sebelum itu, berpamitan dengan saudara-saudara yang di sana. Biasanya saat aku pulang ke Cimahi lagi, aku selalu diberi oleh-oleh dari saudara. Apalagi nenek yang sering memberiku oleh-oleh dan suka memberiku kue sagu yang berbentuk love ataupun hati. Karena itulah aku suka kue sagu. Keluargaku berangkat ke Cimahi pada pagi hari tidak subuh-subuh. Dikarenakan saat subuh masih berkabut dan berbahaya jika memaksakan pergi. Takutnya terjadi kecelakaan. Pada pagi hari, kita berangkat ke Cimahi. Saat di perjalanan, aku hanya tidur karena mengantuk.
Tibalah di Cimahi pada siang hari. Sebenarnya, aku masih ingin di Panjalu karena suasananya yang masih asri dan sejuk. Apalagi air di kampung itu segar dan berbeda dengan di kota. Tetapi aku juga harus mempersiapkan untuk sekolah nanti. Begitulah liburanku yang sederhana di Panjalu, yang lebih banyak menghabiskan waktu dan mendekatkan diri dengan keluarga dan bersilaturahmi dengan saudara-saudara di sana dan tetangga di kampung untuk mempererat silaturahmi juga.